Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu buat setiap kita. Pagi hari ini kita rindu beribadah dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur. Sudah tidak terasa kita memasuki bulan Oktober Bapak Ibu. Dan saya percaya di masa-masa pandemik ini pun Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara dan juga saya. Oleh karena itu yuk pagi hari ini kita ibadah dengan segenap hati, datang sama Tuhan, merendahkan diri, menyembah Dia. Pagi hari ini kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kami sungguh-sungguh bersyukur buat segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang kami hadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami cari wajah-Mu. Dan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah Tuhan, kami berdoa yang putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau Bapa. Sebab pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan bahkan sampai akhirnya hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan dan yang selalu merasakan kebaikannya bersama-sama dengan kita di tempat ini, katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan, hanya Yesus saja. Mari kita memuji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau bersorak haleluya. Oh, Yesus. Mari bersama-sama saudaraku. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Oh, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Here we go. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Kami bersorak demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang selalu memberkati kita, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu diberkati. Sekalipun dalam pergumulan, kita tetap bersuka cita. Sebab sukacita kita di dalam Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita, saudara. Haleluya. Woo! Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan
kebenaranmu di hadapan Tuhan, saudaraku. Percayalah bahwa hari-hari ini sekalipun dalam pergumulan lembah yang kelam, engkau diberkati, engkau dilimpahi. Bukan soal materi Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kau menghadapi pergumulan dan persoalanmu, engkau tetap melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Engkau tetap melihat bahwa segala sesuatunya baik adanya. Tetaplah andalkan Tuhan hari-hari ini, saudara. Sebab hanya Yesus yang menjadi penolong kita yang sejati. Tidak ada yang lain. Sementara musik dengan lembut menyembah Tuhan, biarkan engkau masing-masing Bapak Ibu, dimanapun engkau berada menyaksikan ibadah online GBI Green Garden ini. Tuhan ada, Tuhan hadir ketika kau berdoa memuji menyembah Dia dengan segenap hatimu. Ora baya shandara ramadana marana marana marana. Syada barana barala 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 barala. Ingatlah bahwa tangan Tuhan selalu ada buat engkau. Pribadinya yang begitu penuh kasih dan sayang, tidak pernah mengecewakan engkau. Ingatlah kebaikannya, ingatlah kasihnya yang tak pernah berubah. Percayalah, kau selalu ada di hatinya. Percayalah, kau selalu ada dalam pikirannya. Dia tak pernah tertidur, Dia tak pernah terlelap. Namanya Yesus, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Percayalah, Dia tak pernah tinggalkanmu. Percayalah, Dia yang menjadi kekuatanmu. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kau penolongku yang sejati, Kau Tuhan yang selalu ku nanti. Kau penolongku yang terbukti, Kau hadir di sini. Kau tak pernah ingkari janji, Kau pegang dan selalu Kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkaraku ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Ini setiap kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Haleluya. Kau penolongku yang sejati,
ketika kami datang kepada Tuhan, mungkin masalah itu tetap ada. Tapi ada satu paradigma yang baru yang Tuhan ubahkan dalam setiap kami Tuhan. Bahwa tangan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Hari lepas hari kami boleh melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana cara Tuhan menolong kami. Dan bagaimana kami melewati semuanya itu dengan kepala tegak dan dengan tangan yang terangkat. All the glory unto you Lord Jesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, supaya saya terus mendoakan jemaat di GBI Green Garden supaya sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul Tahun P Alef. Mungkin Bapak Ibu banyak mendengar bagaimana kalender orang Yahudi, bahwa pada tanggal 18 September 2020 yang lalu kita memasuki musim yang baru yang dikatakan tahun 5781 atau P Alef. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, musim yang baru ini itu dimulai dari tanggal 18 September 2020 sampai tanggal 6 September 2021. Nah, kita memasuki musim yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahun 5781 dikatakan P Alef. P itu angka 80.
Alef itu angka 1. Nah, ada maksud dan pengertian Tuhan dari angka-angka ini, ya, dari huruf ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau bicara P, angka 80, Musa itu memimpin bangsa Israel mulai umur 80 tahun. Jadi dia mulai usia 80 tahun, Tuhan percayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, saya percaya di perbatasan umur 80 ini, ya, ada maksud Tuhan supaya kita betul-betul meninggalkan perbudakan yang ada di Mesir. Berbicara perbudakan dosa. Jadi hidup kita mulai 80 tahun, ya, Musa mulai umur 80 tahun dan seterusnya, dia sudah hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Meninggalkan dosa. Mesir berbicara kehidupan yang duniawi. Itu kita harus tinggalkan. Dosa-dosa kita harus tinggalkan. Kita mulai berani untuk hidup kudus. Nah, saya percaya bahwa kita semua akan diberkati dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakan musim yang baru, ya, musim yang baru tahun 5781. Saya percaya angka 1 itu berbicara Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada saat P Alef itu berbicara huruf P itu berbentuk mulut, artinya P Alef 5781 artinya apa? Kita harus menggunakan mulut kita di musim yang baru dengan banyak memperkatakan firman Tuhan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mulai dari kitab firman Tuhan Amsal 18 ayat 21. Dikatakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang mengemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi berarti hati-hati di dalam musim yang baru ini. Perkataan kita ini ada kuasa. Ya, kalau kita perkataannya benar, maka ada mujizat yang terjadi. Tapi kalau perkataan kita salah, negatif, maka yang terjadi justru kebalikannya, sebaliknya. Ya, nah Bapak Ibu kita harus hati-hati dalam hal ini. Bagaimana kita menggunakan lidah kita, menggunakan mulut ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, angka 1 ya, dikatakan dia adalah satu-satunya Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Nah, itu kita perlu pegang ya, pesan Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, gaya hidup kita harus berubah. Ya, mulai musim yang baru ini kita harus banyak menggunakan mulut ini untuk memperkatakan hanya firman Tuhan, bukan gosip, bukan kata-kata yang negatif. Ya, saya pernah mendengar ada seorang ibu ya yang tiba-tiba kacamatanya jatuh. Terus tahu-tahu waktu kacamata jatuh itu dia langsung latah bilang, mati. Ya ampun. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus rubah nih perkataan kita ini, karena apa yang kita ucapkan itu benar-benar terjadi. Nanti kalau mati beneran gimana? Ya, kita harus rubah nih. Ya, kalau ada sesuatu yang negatif kita harus lawan arus itu. Harus tetap perkatakan yang positif ya. Mungkin kita katakan bangkit seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah puji Tuhan. Nah, oleh karena itu ya hari ini kita membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 40 ayat yang keempat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang 40 ayat yang keempat. Nah, dikatakan seperti ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya, untuk memuji Allah kita. Ya. Nah, ini pesan Tuhan yang kuat, ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita untuk memuji Allah kita. Nah, saya percaya perkataan-perkataan untuk memuji Tuhan pasti perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, ya, perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan inspirasi. Itu yang seperti itu yang Tuhan mau. Nah, lalu apa yang terjadi? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu ya. Di masa-masa pandemi ini, keadaan resesi ekonomi dan sebagainya, penderitaan, sakit penyakit, justru kalau kita tetap perkataan kita positif, tetap kita banyak mengucap syukur, orang bisa melihat lalu heran, wah ini sesuatu yang beda nih ya. Orang bisa menjadi percaya pada Tuhan. Dia tanya, Tuhan mana yang engkau sembah? Kok dalam keadaan begini masih bisa tetap mengucap syukur? Nah, ini memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya percaya hari-hari ini janji Tuhan. Ada satu nyanyian yang baru. Saya percaya ada perkataan-perkataan yang baru memasuki musim yang baru ini. Kita harus rubah gaya hidup kita. Ya, saya percaya dengan kuasa perkataan-perkataan kasih itu dapat menyelamatkan banyak orang. Nah, ini hari-hari ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan
di dalam memasuki ya tahun P Alef ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang kita perlu belajar bahwa perkataan adalah benih yang ditabur dan berbuah mengikuti kita. Kita baca dulu Amsal 13 ayat 2 ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan Amsal 13 ayat yang kedua bagian A ya. Nah, yang pertama tadi disampaikan perkataan adalah benih yang ditabur dan itu akan berbuah mengikuti kita. Nah, Amsal 13 ayat 2a dikatakan, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari buah mulut seseorang dia akan makan yang baik. Nah, saya mau cerita begini. Waktu dulu saya masih sekolah di SD, SMP, itu rapot saya banyak merahnya. Setiap kali orang tua saya kalau lihat ya hasil ujian, hasil tes, ya sering dipanggil oleh kepala sekolah, ya dikasih tahu orang tuanya bahwa anaknya ini rapotnya kebakaran terus. Nah, lalu waktu keadaan yang seperti itu, ya papa saya begitu lihat begitu, waduh kayaknya hopeless nih, udah nggak ada harapan kali. Tapi mama saya waktu lihat, ya karena mama saya dijamah Tuhan oleh kuasa kesembuhan, dia terima Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lalu dia berkata begini, ya, dia mulai memperkatakan yang baik. Ya, jadi waktu saya rapotnya itu dapat nilai 4, itu didoakan. Wah, supaya matematik kamu dapat 7, 8, ya. Akan terus lebih baik, akan terus lebih baik. Itu selalu perkataannya positif waktu didoakan itu. Nah, saya percaya ini ada kuasa, ya, kuasa karena dikatakan dari buah mulut seseorang dia akan makan yang baik. Jadi kalau dia perkatakan mulut itu positif, baik, akan terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terjadi benar. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah dia doakan itu terus? Nilai-nilai saya mulai, ya saya juga belajar Bapak Ibu, ya tetap sekolah belajar walaupun susah, tapi karena kuasa doa juga selalu di perkataan yang positif, selalu saya jadi semangat. Wah, mama katakan dapat 7 dan 8, wah saya harus lebih lagi giat, ya lebih semangat lagi. Karena apa? Perkataan yang positif itu yang membangkitkan semangat saya untuk bisa terus sekolah. Nah, puji Tuhan apa yang terjadi, terus naik kelas terus di SD, SMP, ya naik kelas. Walaupun sempat lolos dari lubang jarum, tapi akhirnya naik kelas sampai akhirnya lulus sekolah, Bapak Ibu. Dan sekarang selesai sekolah dapat sarjana, dapat pekerjaan, itu semua anugerah Tuhan. Tapi itu kuasa perkataan. Yang tadinya udah nggak ada harapan ya dalam sekolah itu, waduh kalau dilihat hasilnya ya berat bener dah ya, sampai dibilang katanya waduh orang tua saya sampai bilang begini, udah nggak usah sekolah lagi deh, langsung kerja aja deh, udah berantakan sekolahnya. Tapi saya percaya ini kuasa perkataan. Pada saat mami saya doakan itu ada satu perubahan, pelan-pelan berubah menjadi baik dan lebih baik, dan akhirnya bisa lulus sekolah. Ini saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ya yang kita perlu perhatikan dalam memasuki tahun P Alef ini, Bapak Ibu, tahun 5781 ini, berbicara perkataan kita itu menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Nah, saya buka dulu firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 10 ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk membuka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-10. Nah, ini kita perhatikan ya. Perhatikan sungguh-sungguh, perkataan ini menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Nah, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, ya, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, ini penting, ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Wah, ini repot nih kalau begini. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Berapa banyak semua di sini yang mau dipanggil untuk memperoleh berkat? Saya ingin melihat tangan-tangannya. Iya, luar biasa. Walaupun kita ada di rumah-rumah, saya percaya banyak yang angkat tangan ya, karena semua rindu untuk memperoleh berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-10, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wah, ini bahaya ya. Kita harus jaga kalau ingin melihat yang baik ya, termasuk daripada ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ada checklist nih Bapak Ibu. Kita harus perhatikan perkataan-perkataan ini. Yang pertama, ya, sebelum kita berkata-kata, kita perlu mengerti yang pertama, apakah
perkataan itu berasal dari sumber yang benar? Karena banyak hoax loh. Ya, hati-hati dengan ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini kalau kita mengedarkan perkataan-perkataan hoax ini yang nggak benar, perkataan-perkataan yang palsu, yang tidak benar, maka kita sedang menyebarkan kejahatan. Nah, ini kita harus waspada Bapak Ibu. Makanya pertama itu kita ada checklist. Yang pertama kita harus perhatikan sungguh-sungguh apakah setiap perkataan yang kita terima itu berasal dari sumber yang benar. Ini penting supaya kita tidak mengedarkan kejahatan. Ya. Nah, yang kedua, kita harus bertanya, apakah pantas untuk diperkatakan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tadi dikatakan ya, kita harus sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara. Ya. Nah, ini perlu juga kita harus hati-hati dalam kita berbicara. Apakah pantas untuk diperkatakan? Ya. Saya mau kasih contoh begini, misalnya saya ya di dalam pelayanan ya, ada pelayan Tuhan ya yang sudah lanjut usia, lebih tua umurnya dari saya. Ya saya tetap menghormati. Masa saya panggil nama? Kan nggak pantas. Ya kan? Apalagi kita yang lebih muda, ya kan, manggil yang orang tua, panggil nama-nama. Aduh, ya kan? Juga dalam pekerjaan, ya kita juga mesti melihat pantas nggak untuk kita bicara. Ini penting, ini mempengaruhi, ya kita harus jaga hati nih dalam hal ini. Ya, nah itu dari perkataan kita ini harus berdasarkan kasih Tuhan, ya kan? Nah yang ketiga, apakah penting untuk diperkatakan? Nah kenapa kita harus kembali melihat pentingnya untuk diperkatakan? Seringkali kita juga bisa mudah berkata-kata masa-masa yang lalu, ya, atau persoalan-persoalan yang lalu diungkit-ungkit seperti suami istri, anak-anak, ya kan? Ya kan kamu dulu pernah buat salah sama saya, diungkit-ungkit, padahal udah nggak perlu, itu kan sudah dikubur, kan kita udah minta maaf, udah lepasin pengampunan, jadi nggak perlu lagi diungkit-ungkit lagi perkataan itu membuat heboh, membuat jadi ribut dalam rumah tangga, termasuk juga dalam pekerjaan. Apa yang sudah lewat, yang sudah dikubur, itu tidak usah diperkatakan lagi. Makanya kita perlu cek apakah penting untuk diperkatakan. Nah yang terakhir, apakah perkataan itu berguna atau membangun? Ya, saya mau kasih contoh begini. Misalnya ada orang sakit, ya, sakit, batuk, pilek, ya, demam, terus kita bilang, kamu memang penyakitan melulu. Nah harusnya kan nggak begitu. Kalau perkataan kita membangun, ya, pasti kita akan bilang, oleh biru-biru Yesus kamu sudah disembuhkan. Ya harusnya gitu dong. Itu membangun orang, membangun semangat orang. Ya kalau kita berkata-kata melemahkan orang, menjatuhkan orang, nah ini membuat kita nggak bisa unity, membuat kita nggak bisa naik, ya. Nah ini harus hati-hati dalam setiap perkataan kita. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, ya, poin yang ketiga, perkataan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37, ya. Makanya kita harus hati-hati dalam setiap perkataan kita, karena pada hari penghakiman kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Nah, Matius pasal 12 ya ayat 36 ya sampai 37, Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Bapak Ibu, saya mau berikan kesaksian dalam Alkitab saja ya. Lukas 16 ayat 24 ya. Bapak Ibu mungkin pernah baca perikop ini, bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Ini sama-sama meninggal ya. Lazarus yang miskin itu kelaparan ya, meninggal. Orang kaya ya juga meninggal pada waktu itu. Bisa aja kekenyangan makan. Ya kan? Sama-sama meninggal. Tapi orang kaya itu masuk di dalam neraka. Orang Lazarus yang miskin itu di pangkuan Abraham. Sampai apa yang terjadi di Lukas 16 ayat 24, kita baca saja ya. Lukas 16 ayat 24 ya. Nah, ini saya ambil contoh ini karena ini terjadi ya, terjadi ya. Lukas 16 ayat 24. Nah, di saat-saat waktu dia sudah ada dalam neraka, orang kaya itu, dia katakan begini, Lukas 16 ayat 24 ya. Dia katakan seperti ini. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Coba, sampai dia perintahkan ya. Orang kaya biasanya merintah. Jadi waktu udah di neraka pun juga masih bisa merintah. Dia perintahkan itu ya, berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah si Lazarus itu
ya, untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, ya, dan menyejukkan lidahku. Kenapa lidah yang harus disejukkan? Karena orang kaya ini sempat masuk neraka karena dosa lidah. Makanya dia sampai kepanasan. Dia sampai bilang, suruhlah Lazarus itu mencelupkan ujung jari ke dalam air dan untuk menyejukkan lidahku. Nah ini, melalui perkataan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita harus hati-hati dalam setiap perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir, kita harus belajar bersama-sama, perkataan doa kita harus banyak dalam bahasa roh. Nah ini kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus terlebih dahulu sebelum kita bisa doa di dalam roh. Nah ini penting. Kenapa saya katakan demikian? 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ini poin yang terakhir, ya. Tapi kita perlu belajar sama-sama firman Tuhan ini. 1 Korintus 14 ayat yang kedua, Tuhan berfirman seperti ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu bahasa rahasia. Iblis nggak ngerti. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya kita dengan Bapa di sorga. Jadi waktu kita berdoa di dalam roh, kita berkata dalam bahasa roh, itu kita sedang nembus melawan penguasa-penguasa di udara. Kita perlu. Ya ini peperangan soalnya. Ya, jadi pada saat kita berdoa itu hanya Bapa yang tahu. Nah ini sesuatu yang dahsyat. Kenapa dikatakan perlu kita bahasa yang rahasia? Karena gini, di dalam huruf P, ya kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar itu huruf P, itu berbentuk seperti bulut. Nah di situ ada ruangan yang kosong. Nah ruangan kosong itu berbentuk huruf Bet, artinya rumah, seperti Bethlehem. Nah itu bednya artinya rumah. Nah rumah itu penciptaan artinya. Jadi dan huruf Bet itu di tempat yang rahasia, di ruangan kosong, ya kan, di dalam huruf P itu, ya tempatnya tersembunyi. Nah jadi itu hal-hal yang rahasia. Pada saat kita berkata di dalam bahasa roh, kita berdoa dalam roh, kita berdoa hal-hal yang rahasia, maka pasti ada Bet, ada penciptaan yang terjadi. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 26. Supaya kita betul-betul pada saat kita berdoa, kita harus banyak berdoa di dalam roh. Ini penting memasuki musim yang baru ini. Nah Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri itu yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi waktu kita banyak berkata-kata di dalam roh, bahasa roh, ya kita mengungkapkan hal-hal yang rahasia, ya kan? Dan itu roh sendiri yang membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tapi kita berdoa, ya Bapak Ibu bisa berdoa untuk penderitaan COVID-19 supaya disembuhkan. Kita bisa berdoa dalam roh soal itu. Lalu kita berdoa untuk resesi ekonomi supaya pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kita juga bisa berdoa dalam roh. Juga untuk kesatuan bangsa, ya supaya bisa unity, ya. Nah, hal-hal banyak hal yang kita bisa doakan waktu kita berdoa dalam roh. Nah, saya percaya Bapak Ibu dengan 4 hal ini kita belajar bersama-sama memasuki musim yang baru yang dikatakan tahun P Alef, tahun 5781. Ya, kita banyak menggunakan mulut kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Itu saja. Dan saya percaya dengan keempat hal ini, yang pertama perkataan kita adalah benih yang ditabur. Ya, dan saya percaya itu berbuah mengikuti kita. Jadi banyak tabur perkataan yang positif, banyak tabur yang baik, kita pasti akan makan buahnya. Nah, hal yang kedua, ya perkataan itu menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Supaya betul-betul kita kembali cek apakah setiap perkataan itu berasal dari sumber yang benar. Ya, jangan sampai kita menyebarkan kata-kata yang salah, yang hoax, ya. Bapak Ibu, iblis ini paling senang kalau disebarkan kata-kata yang nggak benar, kata-kata ya yang hoax, kata-kata yang palsu. Nah, itu kan merusak, ya, meruntuhkan. Nah, Bapak Ibu, dikatakan ya yang kedua, kita harus cek apakah setiap perkataan kita pantas untuk diperkatakan, ya. Jadi kita harus betul-betul ya timbang setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, pantas nggak gitu. Nah, ketiga, kita mesti cek apakah itu penting untuk kita perkatakan, ya. Dan yang terakhir, apakah perkataan kita itu sangat berguna membangun saudara-saudara kita. Nah, ini penting, ya. Dan yang ketiga, kita perlu diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa setiap perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi sangat hati-hati. Ya, jangan sampai seperti ya orang kaya dan Lazarus yang miskin, jangan sampai ya
masuk neraka karena dosa lidah, dosa perkataan. Sampai dia kepanasan, dia minta disejukkan oleh air, sampai seperti itu. Ya kan? Tapi kita betul-betul perkataan kita harus berubah. Semua atas dasar kasih Tuhan dan keluar lebih banyak firman. Ya, makanya kita perlu setiap hari kita baca firman Tuhan supaya perkataan kita jangan sampai salah. Dan yang terakhir, ini Tuhan sampaikan secara profetik bahwa perkataan doa-doa kita harus banyak dalam bahasa roh. Karena apa? Ya, pada saat kita melihat di dalam huruf P tadi, ada ruangan yang tersembunyi, yaitu berbentuk huruf B, artinya penciptaan. Jadi pada saat kita mengucapkan hal-hal yang rahasia di dalam bahasa roh, itu ada penciptaan yang terjadi. Jadi pada saat kita berkata-kata dalam bahasa roh, saya percaya banyak mujizat melalui penciptaan-penciptaan yang Tuhan buat. Karena tidak ada seorang pun yang ngerti, iblis pun tidak ngerti. Dan waktu kita berdoa dalam roh, kita memperkatakan firman Tuhan, dan kita mengatakan hal-hal yang rahasia, maka penciptaan itu terjadi. Ya, banyak hal, kesatuan, kesembuhan, ya, pemulihan, ya, di dalam ekonomi, apapun Bapak Ibu yang rindu untuk kita berdoa langsung kepada Bapa, kita mulai belajar, ya, berdoa di dalam roh. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus, saya mengajak untuk banyak berdoa terus di dalam roh. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, firman-Mu sungguh Tuhan mengingatkan kepada kami kembali untuk kami harus waspada dalam setiap perkataan kami. Tuhan, Engkau banyak berfirman hari ini untuk kami boleh menggunakan mulut kami hanya memperkatakan firman Tuhan. Karena kami tahu ada satu kuasa pada saat kami memperkatakan kebenaran. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya, ampuni kami kalau ada perkataan-perkataan negatif yang sempat kami ucapkan. Tuhan, tolong ya Bapa, kuasai setiap lidah kami. Kami mau Tuhan dari diri kami untuk mau memperkatakan yang positif. Tuhan, ampuni dalam setiap perkataan kami, supaya kami akan berkata-kata atas dasar firman-Mu. Kata-kata kami, Tuhan, ubahkan. Ya, jangan sampai kami menyebarkan hoax. Jangan sampai kami nggak pantas untuk berkata, dan hal yang tidak penting kami jangan sampai kami ucapkan itu Tuhan. Dan biar perkataan kami selalu membangun, menguatkan, dan menjadi inspirasi buat orang lain. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami lebih hati-hati, karena setiap perkataan kami harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan yang terakhir, Tuhan mengajar kami untuk kami boleh berdoa di dalam roh. Biar kami terus banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, rasyantara batakurika rasyantara. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Saya digerakkan hari ini untuk kita berdoa untuk bangsa kita. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara. Ya rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara. Keselamatan untuk jiwa-jiwa Bapa. Kesembuhan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika. Ekonomi Indonesia dipulihkan ya Bapa. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika. Keselamatan buat jiwa-jiwa Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, Tuhan, kasihi Tuhan bangsa kami ya Bapa. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau buat sesuatu yang baru untuk Indonesia. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, lahirlah Indonesia yang baru. Kami percaya Tuhan melalui keadaan pandemi ini Tuhan, Engkau sedang memperbesar kapasitas bangsa kami. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Oh, rasyantara batakurika rasyantara batakurika rasyantara. Kami serahkan dan percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati gereja-Mu di GBI Green Garden. Terima kasih Tuhan untuk Pak Freddy, untuk Bu Yeni, dan semua para pengerja dan seluruh jemaat. Engkau tuntun langkah-langkah pengembalaan di GBI Green Garden akan terus pelayanannya diperluas. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu dapat kembali Tuhan beribadah secara online Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang hari ini boleh kami dengar Tuhan, itu yang akan membimbing dan menuntun hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami dari sehari semakin intim dengan Engkau Tuhan. Satu rema yang boleh kami terima pagi ini Tuhan, di mana
Engkau menghadapi kami, menahan lama-lama Engkau ada di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan Yesus Kairos-Mu Tuhan, penggenapan janji Tuhan dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, keluarganya Tuhan Yesus, bahkan pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan, selalu ada anugerah yang mengalir Tuhan, selalu ada otoritas surgawi Tuhan yang memimpin dan menuntun Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat setiap hamba-hamba-Mu yang lainnya sudah melayani juga Tuhan. Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah roh yang berkobar-kobar, roh yang takut akan Tuhan, roh yang terus Tuhan Yesus terhubung dengan Tuhan selalu ada atas mereka Tuhan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan bukan lagi rutinitas Tuhan, tapi sepenuhnya Tuhan dipimpin dan dituntun oleh Roh-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat umat-Mu Tuhan yang hari ini sudah beribadah online Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Kami menyadari hari ini begitu besar tekanan yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Kami nggak mengerti harus bagaimana, tapi satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dibanding persoalan yang kami hadapi di dunia ini Tuhan, yaitu kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk memandang Engkau, melihat Engkau Tuhan, sehingga kami tidak terintimidasi oleh segala sesuatu yang terjadi Tuhan, tapi kami boleh melihat semuanya menjadi mudah karena kami disertai dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga serahkan dalam tangan buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko dan keempat wakilnya, biar kasih karunia-Mu juga menyertai mereka Tuhan. Biar pelayanan mereka yang saat ini lewat online juga Engkau memberkati Tuhan Yesus. Lewat pelayanan mereka Tuhan, banyak potobat-potobat baru Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang mengenal pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Pak Niko beserta keempat wakil dan tim pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami serahkan dalam tangan-Mu buat bangsa negara ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai bangsa ini. Apapun yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, Engkau tetap mengontrol bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, dari mulai pemimpin tertinggi bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden, segenap menteri yang ada, sampai pemimpin-pemimpin tingkat daerah Tuhan, ada sinergi yang terjadi antara mereka Tuhan, sehingga apapun permasalahan di hari berbangsa ini Tuhan Yesus, semuanya bisa terselesaikan dengan mudah Tuhan Yesus. Indonesia yang damai Tuhan, Indonesia yang diberkati Tuhan, terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus